Umat Tuhan yang terkasih, sungguh bersuka cita karena pada pagi ini kita dapat kembali bersekutu bersama secara online dalam kebaktian Minggu GKI Nurdin. Saudaraku, Tuhan menempatkan kita dalam sebuah persekutuan yang utuh sebagai anggota tubuhnya. Bukan hanya karena kita bertatap muka setiap hari Minggu di gereja, namun juga karena relasi yang dibangun atas dasar iman kepada Tuhan. Maka, baik di dalam gedung gereja maupun dari rumah masing-masing, marilah kita tetap bersahati dan bertekun dalam iman kepadanya. Mari kita berdiri dan mengangkat hati kita kepadanya, bernyanyi dan bersoraklah, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar peristiwa ini atau kasus serupa. Diduga karena kebakaran hutan di Kota Pelaihari, Kalimantan Selatan, seekor beruang madu ditemukan sedang mengais sampah di pemukiman warga untuk mencari makan. Kemudian karena dianggap mengganggu aktivitas warga, beruang itu pun ditembak mati. Pada peristiwa di atas, lebih mudah bagi kita menyalahkan dan mengorbankan beruang madu yang dianggap mengganggu kehidupan manusia, daripada mengevaluasi cara hidup kita yang cenderung merusak habitat hewan itu. Ini cara pandang yang umum kita temukan, yaitu mentalitas menyalahkan. Mentalitas menyalahkan adalah kecenderungan kita untuk selalu mencari kesalahan orang lain atau hal lain di luar diri kita atas hal buruk yang terjadi. Jika direlevansikan dalam hidup kita di masa kini, bukankah hal itu juga sering terjadi? Lebih mudah bagi kita untuk menyalahkan yang lain daripada mengoreksi diri. Padahal, hal itu sangat bertentangan dengan apa yang Yesus inginkan. Karena itu, mari kita singkapkan setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam kerendahan.
diberikan waktu bagi umat untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami berat mengakui kesalahan dan kekeliruan kami. Lebih mudah bagi kami untuk menunjuk salah pada orang lain. Namun kami tahu bahwa bukan itu yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Tuhan menginginkan kami tumbuh dalam iman yang hidup dan bertanggung jawab, bahkan atas kesalahan kami sekalipun. Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Biarlah kasih dan kemurahan hati-Mu tetap menjadi milik kami, agar kami senantiasa kuat untuk terus mencoba melakukan yang lebih baik lagi. Demi kemurahan-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Umat diundang berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kami melalui perjalanan hidup dalam berbagai musim kehidupan yang kami lalui. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menegur kami akan kesalahan-kesalahan kami, tapi juga mengingatkan kami akan dosa-dosa kami. Supaya juga ternyata di dalam firman-Mu kami dimampukan untuk meninjau kembali diri kami, lalu berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu di dalam kesiapan kami untuk menerima firman-Mu pada hari ini, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, baik bagi umat-Mu yang mendengarkan tapi juga hamba-Mu yang berkata-kata. Agar di dalam seluruh kesiapan kami Roh-Mu bekerja sehingga firman Tuhan boleh berhasil dalam hidup kami. Kami menjadikan firman-Mu sebagai pusat hidup kami, yang melaluinya kami terus belajar untuk mengenal kehendak-Mu. Dan pada bagian yang paling utama kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas, kendalikanlah ia dalam segala sesuatu, dan layakanlah ia untuk menjadi pemberita firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga.
Siapakah di antara dua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Begitulah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik. Bagaimanapun kondisi hidup yang kita alami, saya berharap dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita untuk melalui hari-hari pemberian Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara, lewat bacaan Injil kita akan bersama-sama merenungkan tema kita pada pagi hari ini tentang mentalitas menyalahkan. Nah, saudara, menariknya bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia memiliki mekanisme pertahanan diri. Dan itu biasanya terjadi ketika ia ada dalam situasi terjepit untuk menyelamatkan diri. Dan secara khusus bagi manusia, hal yang paling sering ia lakukan sebagai mekanisme defensif atau pertahanan dirinya adalah menyalahkan orang lain, atau melimpahkan kesalahan kepada orang lain, atau mencari kambing hitam atas persoalan-persoalan yang sementara dihadapinya. Nah, karena itu saudara, kita mau melihat bahwa dalam ilmu psikologi misalnya, paling tidak ada 3 penyebab utama mengapa orang selalu berpikir negatif dan menyalahkan orang lain. Ada 3 hal mengapa orang selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Yang pertama disebut dengan sinisme kronis. Dalam pola ini, orang yang memiliki karakter ini biasanya berpikir dan mengkritisi serta tidak percaya pada orang lain. Ia menganggap bahwa orang lain sebagai ancaman karena itu membahayakan dirinya. Dan biasanya saudara-saudara, ia akan memperlihatkan perilaku culas dan curang. Selalu ingin mengambil keuntungan bagi diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang selalu berpikir berlebihan. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini biasanya memiliki kebiasaan dan cara pikir yang rumit, dengan berbagai alternatif pikiran untuk menyelesaikan permasalahan serta terus memikirkan berbagai kemungkinan pilihan yang baik untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapinya. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini biasanya percaya bahwa segala sesuatu dapat dia kendalikan, walaupun dalam kenyataan kita tidak mungkin dapat mengendalikan segala sesuatu. Dan karena itu sehingga terjadi sesuatu di luar perkiraannya, maka dia akan terus berpikir mengapa hal itu terjadi dan terus membuat dirinya makin hari semakin depresi. Dan kelompok yang ketiga, saudara, adalah orang-orang yang masuk dalam ruminasi negatif. Orang-orang dalam kategori ini adalah orang-orang yang biasanya dicontohkan dengan hewan memama biak. Jika kita perhatikan dalam mencerna makanan, hewan jenis ini berulang-ulang mengunyah dan menelan untuk selanjutnya dikeluarkan lagi dan dikunyah lagi secara terus-menerus sampai makanannya halus untuk dicerna. Ruminasi negatif, saudara-saudara, merupakan salah satu bentuk cara berpikir yang negatif. Dalam hal tertentu, ruminasi negatif memang dapat berakibat positif karena dapat dianggap sebagai salah satu bentuk introspeksi diri. Namun jika hal ini terjadi secara berlebihan, maka akan berdampak pada kesehatan mental seseorang. Orang yang mengalami kelainan ini biasanya pola pikiran mentalnya terjebak pada sebuah kondisi yang tidak pernah ada solusinya. Sehingga dalam keadaan kronik ia mengalami kelainan frustrasi dan kegelisahan berlebihan yang berakhir pada stres dan cara pikir yang tidak pernah mendapatkan solusi terhadap situasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat situasi dalam 3 kelompok orang ini,
Maka sepertinya kita menemukan di dalam teks bacaan Injil yang baru saja kita baca, bahwa situasi yang berkembang, suasana yang ada dalam diri para ahli Torah dan tua-tua agama Yahudi ada pada 3 kategori ini. Mereka adalah orang-orang yang terjebak pada sinisme kronik. Mereka berpikir berlebihan. Mereka ada dalam ruminasi negatif terhadap Yesus dan gerakan-gerakannya. Nah memang saudara, Yesus senang mengajar di bait Allah. Dan para pemuka agama ini bukan pertama-tama mereka takut pengaruh mereka teralihkan. Tapi mereka takut kalau Yesus membawa sebuah gerakan politik berbasis agama. Dan itu bisa mengganggu situasi politik. Sebab secara moral pemerintah Romawi memberikan tanggung jawab kepada para pemuka agama ini untuk juga menjaga ketenangan. Kalau terjadi kegaduhan maka situasi keleluasaan akan diperketat. Dan karena itu juga berdampak pada kepentingan para imam dan tua-tua agama Yahudi. Nah karena itu saudara, ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus, dengan kuasa apa dia melakukan semua perbuatan-perbuatan yang luar biasa itu? Yesus tidak terjebak dengan mereka. Yesus kembali bertanya kepada mereka sebagai bentuk untuk menyadarkan mereka. Menurut kamu mengenai baptisan Yohanes, dengan kuasa apa? Atau dari mana Yohanes mendapatkan kuasa itu untuk membaptiskan? Kira-kira begitu. Tapi ternyata para ahli agama tua-tua Yahudi tidak berani menjawab. Mereka berdiskusi di antara mereka dan mereka merasa bahwa mereka terjebak dengan pertanyaan Yesus. Artinya kalau mereka mengatakan bahwa Yohanes melakukannya dengan kuasa dari atas, seolah-olah mereka berbenturan dengan kekuasaan Romawi. Tapi kalau mereka menolak kekuasaan Yohanes yang dari Allah itu, mereka berhadapan dengan orang banyak. Dan karena itu dengan gampangnya mereka mengatakan kami tidak tahu. Dan Yesus juga mengatakan kalau begitu saya juga tidak mau menyatakan kepadamu dengan kuasa apa saya melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa sebagaimana yang kamu tanyakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan situasi Yesus adalah bahwa dia berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi. Yesus tidak menyembunyikan pendapatnya terhadap mengenai Yohanes Pembaptis. Dalam bagian akhir bacaan kita, ia mengatakan bahwa Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Yesus mengakui bahwa apa yang dilakukan Yohanes berdasarkan kuasa dari Allah. Ia tidak memilih jalan yang membingungkan. Ia tidak mencari aman sendiri. Ia tahu apa yang benar dan ia menyatakan sesuatu yang benar. Berbeda dengan para penguasa, para pemimpin agama dan tua-tua Yahudi. Mereka tahu apa yang benar, tapi mereka tidak berani menyatakan sesuatu yang benar sebagai sebuah kebenaran karena mereka takut. Itulah mengapa Yesus membandingkan mereka, sikap mereka seperti sikap anak yang berkata ya, tapi tidak mau melakukan apa yang diharapkan. Orang-orang yang mereka anggap rendah, para pemungut cukai dan para perempuan sundal misalnya, sepertinya mereka adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan keselamatan, tapi justru dalam sudut pandang Yesus mereka seperti anak yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang setelah mengatakan tidak tapi kemudian mereka menyesal. Lalu mereka kembali meninjau ulang apa yang telah mereka lakukan untuk kemudian hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, saudara, paruhan kedua dari bacaan kita pada saat ini mau menunjukkan kepada kita tentang sebuah bentuk keseriusan. Ketika dikatakan bahwa ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak, yang satu secara verbal mengatakan baik tapi tidak melakukan. Dan yang satu secara verbal mengatakan tidak mau tapi kemudian dia melakukan. Maka saudara, gagasan dasar dalam perumpamaan ini terungkap pada kata menyesal. Kata menyesal memainkan peran yang penting. Dia menjadi sebuah gagasan yang luar biasa. Bukan pertama-tama bahwa ia kemudian melakukan sesuatu yang kurang baik dan kini merasa tidak enak, ada ganjalan. Bukan pertama-tama itu. Tapi perumpamaan ini mau membicarakan pertama-tama tentang sikap hati. Yang ditunjukkan ialah keberanian untuk meninjau ulang, untuk meninjau kembali niat dan memikirkan apa yang tidak lebih baik. Menjalankan apa yang diminta daripada bersikeras terhadap sang ayah. Gagasan tentang kata menyesal ini saudara, dia menggunakan kata usteros.
yang berarti later atau afterwards. Artinya bahwa anak yang sulung ini dia menunjukkan perasaan atau situasi diri yang berubah. Ia mengubah pemikirannya. Sebab ia menyesal, ia merenungkan kembali apa yang telah dia lakukan, apa yang telah ia katakan. Ia mengambil jeda sedikit untuk melakukan introspeksi. Lalu pada akhirnya ia mengalami penyesalan dan ia berubah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian menyesal di sini pada akhirnya menolong kita untuk melihat kembali, memikirkan kembali, meninjau ulang keputusan-keputusan yang telah kita lakukan, keputusan-keputusan yang telah kita buat. Dan kita urung melakukan sesuatu yang pernah kita niatkan kalau itu salah. Dan dengan begitu saudara ada usaha untuk tidak membiarkan kita terpancang pada sesuatu hanya karena egoisme diri kita sendiri. Tapi ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam kaitan dengan tema kita mentalitas menyalahkan, maka daripada kita terus terjebak pada persoalan, pada situasi untuk saling menyalahkan atau menyalahkan orang lain, atau melemparkan kesalahan, mencari kambing hitam, maka firman Tuhan pada hari ini mengajarkan saudara dan saya untuk mengambil sikap batin yang berani berubah, meninjau ulang apa-apa yang telah kita lakukan, lalu ada penyesalan. Kita berani mengoreksi diri kita. Kita berani meninjau ulang pemikiran dan niat hati kita. Dan pada akhirnya kita belajar untuk mengubah atau berubah seperti apa yang dikehendaki. Daripada terus-menerus mencari-cari kesalahan atau menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam terhadap segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, budaya menyalahkan orang lain atau budaya menghakimi adalah budaya yang sangat akrab dalam kehidupan kita pada masa ini. Saudara bisa lihat saja misalnya dalam percakapan-percakapan respon media sosial terhadap sebuah tajuk berita misalnya, selalu saja orang melihat dari sudut pandang yang negatif. Entah berita itu baik atau berita itu tidak baik, selalu saja ada pro dan kontra. Dan banyak kita temukan bahwa respon orang, bahwa apa yang dikatakan atau apa yang dibicarakan, apa yang ditanggapi terhadap berita itu biasanya penuh dengan nuansa negatif dan saling menghakimi, bahkan menggunakan kata-kata kasar yang tidak patut dan tidak sopan. Saudara, situasi ini dia merasuk dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan juga bisa jadi dalam kehidupan bergereja dan persekutuan kita. Semangat untuk saling menyalahkan, semangat untuk menghakimi, semangat untuk tidak mengakui kesalahan diri sendiri dan melemparkan itu kepada orang lain kadangkala juga menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan kita bersama. Bahkan mungkin dalam kehidupan beriman secara pribadi, kadangkala kita tidak siap dengan sebuah kenyataan. Kita tidak siap dengan integritas diri untuk mengambil tanggung jawab karena kesalahan yang kita lakukan. Kita menyalahkan situasi. Kita menyalahkan Tuhan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Kita menyalahkan orang lain. Mungkin saja pada waktu-waktu ini ketika saudara dan saya masih terus bergumul dengan situasi pandemik. Mungkin ada orang-orang percaya yang mempersalahkan Tuhan. Kalau Tuhan itu penuh kasih, kenapa dia tidak mengambil pandemik ini? Dia tidak membasmi pandemik ini dari muka bumi. Mungkin ada orang yang menyalahkan Tuhan ketika orang-orang yang mereka kasihi pergi dalam situasi pandemik dan mereka tidak punya kesempatan untuk bersama-sama secara baik dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara bergumul dalam rumah tangga dan keluarga. Mungkin saudara rindu datang ke gereja tapi tidak bisa karena dilarang oleh protokol dan kita menyalahkan Tuhan. Kita juga mungkin menyalahkan orang lain. Kita penuh dengan frustrasi dan kita melemparkan semua kesalahan itu kepada orang lain. Mentalitas menyalahkan kadangkala membuat kita menjadi lebih stres. Dan karena itu firman Tuhan bagi kita pada hari ini menolong kita belajar untuk kembali meninjau ulang, regret, menyesali apa yang telah kita lakukan. Berani meninjau ulang pemikiran dan niat kita. Lalu kita berubah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ketika kita terjebak dalam mentalitas menyalahkan atau saling menyalahkan, maka ini berarti bahwa saudara dan saya tidak akan siap untuk menerima sebuah kenyataan. Bahkan kenyataan bahwa kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Karena itu untuk pulih dari situasi semacam ini, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus mengalami penerimaan, acceptance terhadap diri kita sendiri.
Pada waktu kita belajar untuk menerima kenyataan hidup. Pada waktu kita belajar menerima bahwa situasi hidup kita sekarang sedang tidak mudah. Pada waktu kita menerima kenyataan bahwa saya salah. Pada waktu kita menerima kenyataan bahwa saya telah mengucapkan perkataan yang salah, melakukan perbuatan yang salah, meniatkan sesuatu yang salah. Penerimaan menjadi pintu masuk untuk ada dalam sebuah pemulihan. Yang terjadi dengan para ahli Taurat dan tua-tua agama Yahudi adalah mereka tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa mereka salah. Atau mereka tidak siap untuk menyatakan kebenaran sebagai sesuatu yang benar. Karena itu Yesus melanjutkan mengoreksi mereka dengan perumpamaan dalam paruhan kedua bacaan kita. Bahwa ketika orang berani menyesali apa yang telah dia lakukan. Ketika orang sungguh-sungguh tahu persis dan menyelidiki batinnya dan cara berfikirnya, lalu ia mengalami penyesalan dan ia mau berubah, maka inilah yang diharapkan. Orang berani mengambil tanggung jawab terhadap kesalahannya, terhadap perbuatannya, dan tidak melemparkan itu kepada orang lain. Maka sikap inilah yang sebenarnya sedang ingin diangkat oleh Yesus bagi para murid, orang-orang yang ada pada waktu itu. Tapi firman ini juga menggema bagi saudara-saudara dan saya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan kita, kehidupan berkeluarga, kehidupan pekerjaan dan usaha, bahkan dalam kehidupan pelayanan gerejawi, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk lebih bertanggung jawab, untuk berani menyelidiki diri kita, untuk berani melihat ke dalam diri kita dengan niat dan pemikiran-pemikiran kita. Lalu kemudian kita berani untuk meninjau kembali keputusan-keputusan yang pernah kita buat. Lalu apakah kita siap untuk berubah supaya di dalam proses pembaharuan itu kita percaya bahwa kita membalikkan sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang benar. Daripada kita terjebak dalam egoisme kita, daripada kita terjebak dalam mempertahankan prinsip diri yang mungkin saja salah karena egoisme diri. Maka firman Tuhan pada hari ini mengajar kita, menegur kita, sekaligus menantang kita supaya tidak seperti para ahli Taurat dan orang tua-tua Yahudi. Tapi kita mau belajar seperti anak yang bungsu, yang ketika menyatakan tidak mau pergi, tapi dia kembali memikir ulang, dia meninjau ulang, dia berani untuk meninjau kembali keputusan yang telah dibuat. Lalu pada akhirnya dia berbalik pada jalan yang benar, taat kepada Sang Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara dan saya siap? Apakah saudara dan saya cukup berani untuk meninjau kembali perjalanan hidup kita di masa lalu, perkataan-perkataan kita, pemikiran-pemikiran kita, dan niat hati kita? Apakah kita siap untuk menyesal, lalu kemudian punya komitmen untuk berubah, menuju arah yang baru, yang Tuhan tetapkan dan kehendaki bagi saudara dan saya? Firman Tuhan telah disampaikan, pergumulan kemudian adalah bagaimana saudara mengolah ini, dan kemudian mengambil firman Tuhan sebagai petunjuk, sebagai arah dan pedoman perjalanan hidup, supaya kita boleh terus-menerus diperbaharui dari waktu ke waktu ketika kita berani untuk terus-menerus meninjau, memikirkan ulang, meninjau kembali apa-apa yang telah kita lakukan. Dan atas dasar semuanya itu, biarlah Tuhan dipermuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan pada akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang punya kontribusi untuk membangun sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang sehat, sebuah kehidupan jemaat yang baik. Karena di dalamnya kita semua bersama-sama saling mengoreksi, didasarkan pada kasih. Kita mengambil tanggung jawab apa yang menjadi bagian kita, dan tidak melulu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang kita. Mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara, mari kita bersatu hati dan kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada hari ini, yang mengajarkan kepada kami mengambil tanggung jawab terhadap hal-hal yang kami lakukan, tidak mencari kambing hitam atau tidak menyalahkan orang lain terhadap apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu yang telah menolong kami untuk belajar rendah hati, mengakui kelebihan orang lain, dan juga melihat kekurangan-kekurangan diri secara proporsional, supaya pada akhirnya dalam relasi kami dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan, kami menempatkan diri kami secara tepat. Kami belajar punya integritas. Kami tidak hanya melulu mempersalahkan orang lain, tetapi kami juga mengambil bagian apa yang harus kami lakukan atau apa yang menjadi tanggung jawab kami. Biarlah pengalaman firman pada hari ini boleh menolong kami seperti anak bungsu yang berani meninjau kembali apa yang telah dia lakukan. Meninjau ulang batin dan pemikiran bahkan niat, lalu belajar untuk berubah ke arah yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar seluruh proses perubahan itu lahir dari komitmen penuh kami yang mencintai Tuhan, lalu mau mewujud nyatakan itu dalam perjalanan hidup bersama. Pada saat ini kami berdoa menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang kami lalui. Kami mau berdoa bagi seluruh umat yang bergumul dan berjuang di tengah-tengah situasi pandemik. Mereka yang mungkin terdampak karena usaha dan pekerjaan mereka mengalami pergumulan yang tidak mudah. Kami berdoa juga bagi para pemilik usaha yang boleh terus berjuang di tengah-tengah situasi pandemik yang masih kami gumuli. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa bagi mereka juga yang bergumul dalam sakit, baik karena COVID-19 tapi juga karena penyakit-penyakit bawaan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan Engkau memberikan kekuatan bagi umat-Mu dalam menapaki masa-masa pergumulan yang tidak mudah. Dalam seluruh proses pengobatan, biarlah mereka boleh menjalani semuanya dengan baik, dengan hati yang tenang dan penuh dengan kegembiraan, supaya pada akhirnya mereka boleh terus merasakan kehadiran Tuhan dalam seluruh proses. Boleh jadi juga dampak dari situasi ini membuat orang bergumul secara ekonomi keluarga, bergumul dalam relasi dengan suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua. Tuhan kiranya menolong dan memberkati agar segala sesuatu dapat diselesaikan, dapat dilalui di dalam pertolongan Tuhan sendiri. Kami mengingat pemerintah yang terus berjuang, mengusahakan segala kebaikan untuk merespon situasi pandemik. Berkatilah kiranya Tuhan, Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah supaya punya komitmen yang sama, kesungguhan dan kesehatian untuk menjalankan tugas dan pengabdian mereka merespon situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong kami sebagai warga masyarakat, supaya kami menjadi orang-orang yang juga bertanggung jawab, menjalankan peran kami dengan baik dalam kapasitas kami untuk menjaga, memberikan kontribusi terbaik di tengah-tengah situasi pandemik ini. Kami belajar taat pada protokol kesehatan yang berlaku, dan pada akhirnya kami menjaga diri kami tapi juga menjaga orang lain. Dan pada akhirnya kalau seluruh perilaku ini kami lakukan, maka kami juga percaya dalam harap kami bahwa bangsa kami menjadi lebih baik dalam merespon, memberantas situasi pandemik ini. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan yang juga terdampak dalam situasi ini. Tuhan berkati gerejamu di mana-mana tempat. Bahkan secara khusus kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan di GKI Nurdin. Kerinduan umat untuk ada dalam persekutuan, berjumpa satu dengan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Namun biarlah lewat layanan kebaktian online ini, mereka juga boleh mengalami dan dipersekutukan satu terhadap yang lain di dalam cinta dan kasih-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong majelis jemaat dalam merespon situasi yang sulit ini, dalam bagaimana mewujud nyatakan panggilan di tengah-tengah situasi ini, baik dalam konteks bagi GKI Nurdin, tapi juga di dalam konteks yang lebih luas lagi. Sebab itu, kiranya hikmat, kekuatan, dan kemampuan Tuhan karuniakan bagi majelis jemaat, tapi juga bagi seluruh umat yang mengambil bagian dalam kehidupan bergereja di GKI Nurdin.
Kami serahkan seluruh kerinduan, doa, dan pengharapan jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami ada di minggu yang baru pemberian Tuhan. Kami mau menapaki hari-hari yang ada di depan kami, dan biarlah firman Tuhan boleh terus menuntun kami, komitmen sungguh untuk terus meninjau diri kami dengan lebih baik lagi menjadi bagian yang akan kami lakukan dan kami lalui pada waktu-waktu yang ada di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami pada waktu-waktu yang ada di depan. Tapi satu hal yang kami tahu persis bahwa apapun yang terjadi dengan kami, ada Tuhan yang senantiasa menopang bersama-sama dengan kami melalui masa-masa sulit ini. Dan kami percaya pada akhirnya kebaikan Tuhan terus nyata di sepanjang perjalanan hidup kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Seluruh doa dan pengharapan iman ini kami bawa dalam satu keyakinan bahwa semuanya terjadi dalam kehendak-Mu, dan Tuhan menolong kami untuk menerima kehendak Tuhan yang terbaik. Karena itu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Umat Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar. Atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Umat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami ingin terus konsisten dalam melakukan tugas panggilan kami dengan selalu mawas diri dan tidak memiliki mentalitas menyalahkan. Sebab kami tahu, tidak ada ungkapan syukur yang paling benar selain daripada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terimalah dan pakailah persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu, khususnya melalui GKI Nurdin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Kita berani meninjau ulang hal-hal yang kita lakukan, kita pikirkan dan kita niatkan. Lalu jika memang ada kekeliruan dan kesalahan, kita berani mengubahnya seturut jalan kehendak Tuhan demi keutuhan hidup dan persekutuan kita. Tuhan pimpin anakmu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ibadah telah selesai. Umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.